Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 122020013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai klausa. Pengertian klausa. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari subjek predikat, baik disertai dengan objek, pelengkap keterangan maupun tidak. Tentukanlah klausa dalam kalimat di bawah ini. Penyelesaian. Tengah Carmila menghadapi tembok, Bapak Daud masuk di antar suster Meta. Kalimat tersebut terdiri dari 4 klausa, yaitu klausa yang pertama, tengah Carmila, yang bertulisan warna orange, yang terdiri dari unsur subjek dan predikat. Klausa kedua, yang bertulisan warna pink, yaitu menghadapi tembok, terdiri dari unsur predikat diikuti objek. Klausa ketiga, yang bertulisan warna biru, yaitu Bapak Daud masuk, terdiri dari unsur subjek diikuti predikat. Dan klausa yang keempat yang bertulisan warna kuning di antar suster Meta, terdiri dari predikat diikuti keterangan. Analisis klausa. Klausa dapat dianalisis berdasarkan 3 dasar. Yang pertama, berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. Yang kedua, berdasarkan kategori kata atau frase unsur-unsurnya. Yang ketiga, berdasarkan makna unsur-unsurnya. Makna pengisi fungsi unsur klausa. Predikat, yaitu perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenal, jumlah, pemerolehan. Subjek, yaitu pelaku, alat, sebab, penderita, hasil, tempat, penerima, pengalaman, dikenal, terjumlah. Objek 1, yaitu penderita, penerima, tempat, alat, hasil. Objek 2, yaitu penderita, hasil. Pelengkap, yaitu penderita, alat. Keterangan, yaitu tempat, waktu, cara, penerima, peserta, alat, sebab, pelaku, keseringan, perbandingan, perkecualian. Penggolongan klausa. Klausa dapat digolongkan berdasarkan 3 dasar. Yang pertama, berdasarkan unsur internya. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P. Dan yang ketiga, berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi P. Klausa lengkap berdasarkan struktur internya dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu klausa lengkap yang subjeknya terletak di depan predikat dan klausa lengkap yang subjeknya terletak di belakang predikat. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P atau mengingkari P, klausa dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Kata-kata negatif itu ialah tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Klausa negatif. Klausa negatif ialah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Seperti telah disebutkan, kata negatif itu ialah tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Buatlah kalimat yang menggunakan klausa positif dan klausa negatif. Penyelesaian. Contoh kalimat klausa positif. Ia teman akrab saya. Contoh kalimat klausa negatif. Ia bukan teman akrab saya. Jadi, kalimat klausa positif itu tidak menggunakan kata-kata negatif.
dan kalimat klausa negatif itu menggunakan kata negatif, seperti kata bukan pada kalimat "ia bukan teman akrab saya" yang bertulisan warna kuning. Berdasarkan golongan atau kategori kata atau frase yang menduduki fungsi predikat, klausa dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu klausa nominal, klausa verbal, klausa bilangan, dan klausa depan. Klausa nominal. Klausa nominal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan N. Contoh kalimat klausa nominal: ia guru. Rumah-rumah itu rumah dinas Departemen Penerangan. Klausa verbal. Klausa verbal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan V. Klausa verbal dapat digolongkan menjadi 6. Yang pertama, klausa verbal adjektif. Yang kedua, klausa verbal intransitif. Yang ketiga, klausa verbal aktif. Yang keempat, klausa verbal pasif. Yang kelima, klausa verbal refleksif. Dan yang keenam, klausa verbal resiprokal. Klausa bilangan. Klausa bilangan atau klausa numeral ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan bilangan. Kata bilangan ialah kata-kata yang dapat diikuti oleh kata penyukat, yaitu kata-kata orang, ekor, batang, keping, buah, kodi, helai, dan masih banyak lagi. Misalnya kata 1, 2, dan seterusnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Klausa depan. Klausa depan ialah klausa yang predikatnya terdiri dari frase depan, yaitu frase yang diawali oleh kata depan sebagai penanda. Misalnya, beras itu dari delangku, kredit itu untuk para pengusaha lemah. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat.